يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله أعوذ بالله كلمات الله تمت من شر ما خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, karena hingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak berikan kepada kita nikmat, terkhusus nikmat iman serta nikmat Islam. Maka tak lupalah kita untuk senantiasa mengingatkan hati kita, mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya nanti kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa untuk senantiasa mengingatkan hati kita, diri kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mendoakan kedua orang tua kita. Semoga nanti kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk ke dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Allah, dengan mengucapkan Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nama Allah daripada Asmaul Husna ya Allah Subhanahu wa taala yang ke-25 dan 26, yaitu Al-Mu'izz, Al-Muzil. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang makna kedua nama Allah ini. Al-Mu'izzu, Al-Muzillu, walladhi yu'til mulka man yasha' wa yaslubuhum mimman yasha' wa yu'izzu man yasha' wa yuzillu man yasha'. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang berhak memberikan kerajaan atas orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang mencabut kerajaan itu atas orang-orang yang Allah kehendaki. Allah pula yang memuliakan orang yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang menghinakan orang yang Allah kehendaki. Nah, itulah Al-Mu'izzu, Al-Muzillu. Nah, yang dimaksud dengan kerajaan itu bukan kerajaan-kerajaan dunia yang biasa kita artikan. Ini arti kerajaan lebih dari itu. Nah, yang dimaksud raja di sini bukan hanya sekedar raja dunia, tetapi disebut dengan kerajaan di sini raja dunia dan akhirat. Al-Malikul Haqiqi man rafa'allahu al-hijab an qalbihi fa syahadallahu ta'ala wa razaqahu al-qana'ah hatta tastaqha nabiha bi khalqihi wa qawwahu ala qahrihi shifati bi nafsihi walladhi ta'ul mulka wa azzahu fid dunya wal akhirah. Nah, bagaimana orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kerajaan dunia dan akhirat itu? Maka orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan dunia dan akhirat ini adalah orang yang diberikan Allah tiga hal. Apabila tiga hal ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka hamba ini menjadi raja dunia dan akhirat dan dimuliakan Allah. Yang pertama, Allah berikan dia rafa'ahul hijab an qalbihi. Allah angkat dinding hatinya sehingga hatinya itu bisa menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap sesuatu dan segala sesuatu, dan dia mengerti perbuatan Allah itu tidak sunyi daripada hikmah, karena tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Tentunya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, kemudian kita melihat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mata ini secara zahir melihat itu orang taat kepada Allah, hati kita mengatakan bahwa itu adalah ciptaan Allah, dan apa hikmahnya? Kita merasa beruntung dan berterima kasih kepada Allah serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diperlihatkannya kepada kita orang yang saleh. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ini bisa menjadi seperti orang yang soleh tersebut. Maka itulah hikmah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita tahu kalau kita sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita ini. Kemudian sebaliknya, ketika kita melihat orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, maka kita melihat secara zahir, mata kita si fulan bin si fulan melakukan hal demikian, maka hati kita pun mengatakan bahwa itu adalah ciptaan Allah dan apa hikmahnya. Dan jangan sekali-kali merasa diri kita ini mulia dan kemudian memohon
banyaklah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak dijadikan Allah seperti orang demikian, dan orang itu bisa menjadikan jalan pahala bagi kita. Seperti kita bisa mendoakannya, dapat pahala kita. Kita bisa menasihatinya, dapat pahala kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau hati kita sudah bisa demikian, maka beruntunglah kita. Kenapa? Karena kita bisa memahami hikmah-hikmah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun akan mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaan dunia dan akhirat itu orang yang bersifat qanaah. Qanaah itu artinya tarukub tasyawwub bil ilal maf'ud wal istighna bil mawjud. Qanaah itu artinya tidak ingin kepada yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Contohnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki pada hari ini 100.000 karena hasil dagang dan usahanya. Nah, dia pun merasa cukup, tidak lagi memikirkan, menginginkan hari ini dapat 200.000 dan lain sebagainya. Diberi Allah hari ini sekian, merasa cukup, tidak menginginkan hari ini dapat lebih. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dalam masalah rezeki, dia merasa cukup. Nah, itulah qanaah. Karena kalau orang tidak merasa cukup, yang tidak qanaah, maka dia akan tamak. Tamak ini lawannya daripada qanaah. Contohnya, dapat rezeki hari ini dari hasil usaha dan dagangnya 100.000, masih kurang ini, seharusnya 500.000. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada esok harinya 500.000, masih kurang ini, seharusnya 1 juta. Nah, itulah tamak, tidak bersyukur, tidak merasa cukup, tidak qanaah. Karena kalau qanaah, maka akan merasa cukup. Dan qanaah ini memang berlawanan dengan sifat asli manusia, yaitu tamak, bawaan manusia dari lahir. Untuk bisa qanaah, merubah tamak menjadi qanaah, perlu ilmu, perlu belajar, perlu latihan. Karena tidak ada orang yang lahir terus bersifat qanaah, pasti tamak. Karena tamak ini memang pembawaan lahir daripada manusia. Nah, kalau kita tidak belajar, tidak punya amalan, tidak punya ilmu, tidak latihan, maka kita akan jadi tamak sampai mati. Jadi tamak ini mesti kita ganti jadi qanaah, sehingga kita akan merasa cukup dengan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan kita ridha akan ketentuan oleh Allah itu. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita supaya kita ini bisa qanaah seperti apa. Karena kalau kita ini sudah dapat qanaah, kita akan mendapatkan sepertiga kerajaan dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama mengatakan supaya dapat qanaah itu, yang pertama, al-ilha fid du'a, sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, Allahumma razuqnil qanaah, ya Allah, berikanlah hamba ini qanaah, merasa cukup dengan ketentuan yang sudah Engkau berikan kepada hamba. Karena orang itu hidup tergantung hatinya. Banyak orang kaya hatinya miskin, banyak pula orang miskin hatinya kaya. Orang miskin tapi hatinya kaya, itulah qanaah. Kemudian untuk mendapatkan hati yang qanaah lagi, mesti yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rezeki, yang menciptakan rezeki, dan Allah pula yang menciptakan sebab-sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Nah, itu akan membuatkan hati kita nyaman kalau kita tahu itu dan benar-benar yakin perihal itu. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sudah ditulis rezeki kita ini di Lauhul Mahfuz, tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Maka jangan risau. Masing-masing orang sudah dijatah sekian-sekian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pilihan. Rezeki tidak akan bertambah dengan tamak yang tidak merasa cukup, dan tidak akan berkurang dengan qanaah yang merasa cukup. Maka percayakanlah perihal urusan rezeki itu kepada Allah, dan biarkan Allah yang mengatur cara penyampaian rezeki itu datang kepada kita seperti apa. Yang jelas, kita usaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian supaya qanaah lagi, an-nazar ila mannahu wa aqalahu minhu fir rizq, memandang orang yang berada di bawah kita. Tapi kalau perihal taat, perihal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pandanglah orang yang di atas kita yang lebih taat kepada Allah. Jadi contoh memandangi di bawah kita itu seperti kita punya penghasilan hari ini 100.000, lihat kawan kita, lihat tetangga kita cuma dapat 50.000. Maka pandangilah orang-orang yang berada di bawah rezekinya, supaya kita ini mendapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, itulah qanaah. Jangan kita pandang orang yang di atas kita, nanti hidup kita tidak bersyukur, tidak pula qanaah, jadi tidak nyaman, hidup tidak tenang, selalu pusing, selalu banyak pikiran. Karena baginda Rasulullah SAW sudah bersabda,
bersabda dalam sebuah hadis, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Pandangilah orang yang di bawah kita, jangan pandang ke atas, supaya hidup kita nyaman, supaya hidup kita tenang, supaya bisa qanaah. Tapi kalau urusan ibadah, urusan taat kepada Allah, pandangilah orang yang di atas kita. Karena kalau kita pandang orang yang di atas kita, supaya apa? Supaya kita lebih giat dan semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hati kita ini sudah qanaah, kita akan mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih kira-kira faedah yang akan kita dapat ketika kita bersikap qanaah ini, yang merasa cukup ini? Pertama, nailu muhabbatillah, dia mendapatkan title kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang kedua, tanda sempurnanya iman. Kita sudah meyakini perihal urusan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasku usaha dan tawakal. Apapun hasilnya nanti, aku qanaah, merasa cukup. Kemudian yang ketiga, ya'issu hayatan thayyiban. Orang yang qanaah hidupnya, merasa cukup hidupnya, dia tidak akan susah karena dia sudah merasa puas dengan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, tajribu muhabbah bainan nas. Karena kalau orang yang bersifat qanaah, merasa cukup ini, pasti disukai orang, disukai manusia. Coba saja kalau kawan kita ini punya sifat qanaah, pasti senang hati kita. Coba kalau kawan kita ini tamak, susahlah hati kita nanti jadinya. Dan yang terakhir, terhindar dirinya daripada sifat dengki kepada orang lain. Nah, contohnya dia dapat rezeki 50.000 hari ini, alhamdulillah. Sebelahnya tetangganya dapat 200.000, tidak apa-apa, aku sudah cukup 50.000 ini, bahkan lebih. Nah, coba kalau orang tamak, hari ini dia dapat 200.000, terus dilihatnya sebelah kirinya dapat 500.000, sebelah kanannya dapat 1 juta, wah, bisa sakit hatinya. Dia pun berusaha giat segala macam supaya dia nggak mau kalah dari yang lain, harus dapat juga sekian biar nggak malu dia. Akhirnya hidup pun tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak berkah. Nah, begitu akhlak yang akan kita dapat kalau kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'izzu Al-Muzil. Yang pertama, Allah buka hati kita untuk memahami hikmah-hikmah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah berikan kita sifat qanaah. Kemudian yang terakhir, Allah bantu kita mengalahkan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita ini. Nah, mengalahkan sifat yang buruk dalam diri itu seperti sifat jahil. Karena tidak ada orang yang lahir tiba-tiba langsung menjadi alim, tidak ada. Nah, orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan sifat jahil ini dengan cara apa? Dengan cara Allah mampukan dia menuntut ilmu sampai bisa dia menghilangkan jahil dalam dirinya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Maka itulah bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi sifat buruk dalam diri seperti kikir. Nah, kalau sudah dibantu Allah kita, maka kita akan dimampukan Allah. Yang asalnya jahil jadi alim, yang asalnya kikir jadi pemurah, yang asalnya sombong jadi tawadhu, yang asalnya dendam jadi pemaaf. Nah, kalau sudah bisa kita mengalahkan sifat-sifat buruk dalam diri kita, maka apa kata Allah? Kita akan mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat, dan kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahil mu'izzi wal muzil. Orang yang beriman kepada kedua nama Allah ini, yang memuliakan dan yang menghinakan, apa akhlaknya? Maka mesti kita tanam di dalam hati kita. Tidak ada seorang pun yang berhak menghinakan dan memuliakanku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyu'izza man a'azzahullah, bahwa kita mesti meninggikan kebenaran dan orang-orang yang benar, dan merendahkan kebatilan dan perbuatan-perbuatan yang batil yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi ayyakuna sababan li'izzi khairihi biyadihi wal insani, bahwasanya kita menjadikan tangan kita, lisan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang lain pun akan selamat berada di dekat kita. Demikianlah kalau kita sudah pahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'izzu Al-Muzillu ini, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaan dunia dan juga kerajaan akhirat. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua nanti mendapatkan kerajaan itu dan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.